Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Ambil sisi bermanfaatnya. Dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini, yaitu tentang perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu. Nah, jadi seperti apakah perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu? Buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot secara personal reading atau buat kalian yang mau konsultasi atau coaching, teman-teman bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, oke? Mari kita lihat perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu. Perasaan batin seseorang yang selalu terkoneksi dengan kamu. Perasaan batin seseorang yang selalu terkoneksi dengan kamu. Di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Aries, Leo, ada Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Sagittarius juga kuat ya di sini. Libra, Gemini, Aquarius, Aries ya di sini. Tapi ingat ya, bisa aja ini cuma energi, oke? Kita lihat perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu saat ini. Aku melihat beberapa di antara mereka sepertinya saat ini sedang berada di posisi yang cukup sulit, di mana hal itu sangat berdampak terhadap kedekatan yang kalian jalani. Mungkin beberapa di antara kamu merasa ya ada perubahan dari sikapnya dia yang semula romantis jadi cuek, yang semula perhatian jadi dingin. Karena yang saya rasakan di sini, hati dia dipenuhi dengan kondisi kegelapan yang tidak stabil. Karena saat ini sedang terjadi sebuah problem yang membuat dia jadi kurang fokus terhadap hubungan. Walau demikian, batin dia masih tetap terkoneksi sama kamu. Karena di dalam batin dan pikiran dia masih terukir nama kamu yang sejauh-jauhnya kalian saat ini dia masih tetap mengingat kamu. Di sini memang aku melihat banyak pilihan seseorang yang sebenarnya berusaha mendekati kamu. Tapi kamu tipikal seseorang yang susah untuk jatuh cinta. Karena batin kamu sudah merasa terikat sama dia. Jadi walaupun terkadang ada bisikan kecil, gitu ya, yang seolah-olah ada godaan yang besar datang di dalam hidup kamu, hati kamu gak akan goyah. Karena batin kamu sudah terlanjur, terkoneksi atau terikat sama dia. Walaupun hubungan kamu masih jauh dari kata bahagia, tapi aku melihat ada masa depan yang cerah apabila kamu bersabar sama dia sampai ke titik akhir yang
sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Memang sih, masalah selalu hadir di dalam hubungan kamu. Terus-terusan datang silih berganti. Tapi semangat dia untuk memperjuangkan kamu, mempertahankan hubungan ini, itu tidak pernah padam. Karena perasaan dia kuat ke kamu, cinta dia kuat ke kamu, karena di dalam pikiran dia ada masa depan yang ingin dia bangun bersama kamu. Mungkin beberapa di antara kamu kurang merasa percaya jika melihat sikap dia yang berubah. Tapi rencana dia ke depannya untuk kamu itu sudah dia bulatkan. Apabila dia sudah 100% merasa siap dan segala sesuatu urusan yang menyulitkan selesai. Memang aku juga melihat ada kerumitan juga ya. Ada kesulitan juga kamu memahami perasaan dia. Tapi lambat laun apabila kamu semakin dekat sama dia, kamu akan tahu betapa tulusnya dia ke kamu. Di saat dia berubah, bukan berarti dia gak cinta. Tetapi memang ada suatu hal yang memang harus lebih dia fokuskan daripada hubungan. Barulah apabila segala sesuatunya sudah selesai, orang ini akan kembali semakin cinta. Orang ini akan semakin sayang ke kamu. Bahkan dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang ingin dia perjuangkan di masa yang akan datang. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang merasa bahwa kamu selalu setiap saat memberikan kasih sayang, cinta, perhatian dengan harapan apa yang kamu tanam saat ini bisa tumbuh menjadi hubungan yang bahagia di masa yang akan datang. Walaupun proses yang kamu jalani terkadang sangat menyiksa batin ya. Tapi aku percaya ada keajaiban di masa yang akan datang. Karena perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu, dia juga sama. Dia ingin sekali menjaga batin dia, menjaga perasaan dia untuk kamu. Memang dulunya orang ini pernah hilaf ke kamu. Entah dia pernah ghostingin kamu. Entah dia pernah berkhianat sama kamu. Dan itu cukup membuat kamu merasa terpukul batin kamu. Cuman aku melihat bahwa saat ini dia sudah mulai sedikit berubah. Dan mulai menyesali kesalahan dia. Karena dia menginginkan kehidupan kedamaian bersama kamu di masa yang akan datang. Beberapa di antara kamu memang ada yang merasa bahwa dia gak berubah sama sekali. Di saat itu terjadi, berarti Tuhan masih belum mengizinkan buat dia berubah. Tapi niatan dia untuk serius ke kamu itu ada. Makanya, walaupun sedemikian rumit hubungan kalian, dia masih tetap ingin bertahan sama kamu. Karena di dalam batinnya dia, ada batin kamu juga yang selalu terkoneksi sama dia. Sehingga orang ini juga gak bisa lepas dari kamu. Orangnya juga gak mau dilepas. Maunya tetap berada di samping kamu. Walaupun terkadang kamu masih merasa terlukai, pedih. Tapi dia bahagia berada di samping kamu. Dia cukup nyaman. Walaupun orangnya masih keras ke kamu gitu. Tapi dia ingin melewati langkah yang indah bersama kamu. Gitu.
Dan di sini beberapa di antara kamu dan dia, aku merasa bahwa di sini ada perbedaan antara kamu dan dia. Dia keras, kamu gak bisa dikasar. Dia orangnya cuek, kamu orangnya baperan. Jadi terkadang sering ada keselisih pahaman antara kamu dan dia. Karena sikap dingin, keras, dan cueknya dia ke kamu. Dan kamu itu tipikal seseorang yang sebenarnya gak bisa dicuekin. Kamu orangnya gak bisa dikerasin. Kamu orangnya tipikal seseorang yang suka diperhatikan, suka dimanja, diberi sentuhan kasih sayang. Sedangkan kamu dan dia ada perbedaan dari karakter. Memang sih jika dilihat saat ini, perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu ya, seolah kayak mustahil rasanya untuk bisa bersatu di masa yang akan datang. Terlebih melihat sikap dia yang terkadang masih suka memandang kamu sebelah mata. Terkadang juga melihat dia yang masih suka datang dan pergi. Kamu jadi berpikir pesimis untuk bisa bersatu dengan dia di masa yang akan datang. Karena kamu melihat selama perjalanan cinta kamu sama dia, seolah dia masih belum tahu apa yang kamu inginkan. Dia masih belum bisa cara membuat kamu merasa nyaman. Itu yang membuat kamu berpikir pesimis. Tapi walaupun demikian, aku melihat bahwa orang ini setiap saat selalu memikirkan perasaan dia untuk masa depan hubungan kamu. Karena di balik rasa cueknya dia, sebenarnya dia memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap sebuah hubungan. Dia juga orang yang dewasa ketika menyikapi sebuah masalah. Dia lebih memilih diam daripada bersuara. Karena dia sangat sadar gitu bahwa kamu tipikal seseorang yang tidak bisa dijelaskan dengan emosional, tidak bisa dijelaskan dengan emosi. Sehingga dia lebih memilih menghindar, tidak berkomunikasi sama kamu di saat situasinya sedang memanas. Itu semua dia lakukan agar situasinya tidak semakin memarah gitu ya. Situasinya biar berjalan dengan natural. Barulah apabila kamu sudah bisa menerima dia, memaafkan dia, dan dia merasa udah tenang, dia akan hadir di dalam kehidupan kamu lagi. Karena perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu, dia adalah seseorang yang bijaksana. Seseorang yang penuh dengan perhitungan, kehati-hatian. Jadi bukan tipikal seseorang yang gegabah. Dan di sini aku melihat perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu. Aku merasa bahwa orang ini sering jahat ke kamu. Kamu sering dimarah-marahin dia, ditidakperadilkan sama dia, disakitin sama dia. Kamu sepertinya juga sering ya jadi korban dari permasalahan dia, dari amarah dia. Masalah eksternal yang dia rasakan pelampiasannya ke pasangan. Sehingga membuat kamu juga rasanya ikut terpancing emosi kamu. Aku merasa bahwa sebenarnya tujuan dia deketin kamu baik. Cuman cara dia memperlakukan kamu, mencintai kamu yang salah.
Karena basically kamu itu tipikal seseorang yang suka dengan kejujuran, nggak suka drama-dramaan. Sedangkan dia, aku ngerasa bahwa hidup dia itu masih terlalu banyak skenarionya. Sehingga kamu itu tipikal seseorang yang intuitif ya. Jadi kayak sebagaimanapun dia bercerita, kamu sadar bahwa ada drama di balik cerita yang dia buat gitu. Dan di sini juga orangnya ada kegengsian yang cukup besar. Perasaan dia sebenarnya kuat ke kamu, tapi dia nggak mau ngaku kalau dia cinta ke kamu. Karena apa? Ya aku melihat di balik ini semuanya, dia nggak pernah mengakui kalau dia bucin ke kamu, dia cinta ke kamu. Padahal ya dia nggak siap apabila kehilangan kamu. Cuman aku melihat bahwa orang ini, dia tipikal seseorang yang gengsinya cukup besar. Jadi orang ini nggak akan pernah mengakui apa yang dia rasakan sejujurnya tentang hati dia ke kamu. Dan orang ini juga, aku melihat dia punya 1000 alasan ya sepertinya. Intinya tuh kayak orang ini tuh selalu bikin kamu merasa kesel banget sama dia. Padahal ya, kamu ngerasa gak pernah loh bikin dia kesel gitu. Bikin dia sebel gitu. Cuman gak tahu kenapa, orang ini tuh kayak seolah-olah selalu memancing amarah dan emosional kamu di saat kamu udah mulai cinta sama dia. Di saat kamu udah mulai nyaman dan sayang sama dia gitu. Sejujurnya aku merasa bahwa orang ini sebenarnya pribadi yang penyayang. Orang yang bisa ngejaga hati juga. Orang yang selalu ada buat kamu. Cuman cara dia memperlakukan kamu yang salah. Dan cara dia yang masih suka emosional. Sedangkan kamu orangnya kan gak bisa dikasar, gak bisa diemosiin. Sehingga sering kamu dan dia finally-nya jadi perdebatan gitu. Di sini aku melihat bahwa orang ini sebentar lagi akan hadir di dalam kehidupan kamu. Bagi mereka yang merasa tidak terkoneksi sama kamu karena kesalahpahaman, aku melihat sebentar lagi mereka datang dengan penyesalan karena dia merasa hidup tanpa kamu rasanya sepi. Gak ada lo, gak rame gitu. Dan di sini aku melihat ya, beberapa di antara kamu sepertinya batin yang selalu terkoneksi dengan kamu, dia adalah seseorang yang baru aja menaruh harapan hati perasaan dia ke kamu. Walau kedekatan yang kalian jalan itu masih singkat, tapi dia merasa cukup bahagia, cukup bangga bisa mengenal kamu. Dan orang ini tuh gak cuma kamu aja gitu loh yang merasa rindu sama dia. Dia juga selalu merasa rindu sama kamu. Karena aku melihat dia selalu merasa seolah-olah itu suka membayangkan kehidupan yang indah bersama kamu di masa yang akan datang. Bahkan aku melihat bahwa sebesar apapun ancamannya, sebesar apapun hambatan, halangan, rintangannya, dia percaya bahwa aku dan kamu bisa melewati. Karena aku merasa bahwa dia ingin sekali menjalani kehidupan berumah tangga bersama kamu. Dia ingin sekali mewujudkan apa yang menjadi impian dia di masa depan bersama kamu gitu. Dan di sini aku ngerasa bahwa sering sih kamu berantem kecil sama dia.
Tapi tetap ujung-ujungnya batin kamu juga masih terkoneksi sama dia. Dan kamu ingin tahu sebenarnya perasaan dia seperti apa sih ke aku gitu. Apakah dia juga merasakan apa yang aku rasakan atau tidak. Aku ngerasa bahwa perasaan dia juga sama, cukup kuat ke kamu. Cuman dia bukan tipikal seseorang yang puitis, bukan tipikal seseorang yang bisa mengutarakan dengan kata-kata, tapi dia bisa menunjukkan bentuk rasa sayang dia dengan tindakan yang nyata. Dengan cara apa? Ya mungkin dia memberikan perhatian-perhatian kecil ke kamu. Mungkin dia selalu memberikan kabar tentang dia ke kamu. Bagi mereka yang cowok, aku melihat bentuk rasa kerja keras dia, itu dia tunjukkan semata-mata ini untuk persiapan masa depan kalian berdua. Dan bagi mereka yang cewek, ya dia menunjukkan sisi keibuan dia, sisi kebijaksanaan dia, untuk menunjukkan bahwa aku sudah siap untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu. Jadi tergantung kamu gitu, udah siap apa belum gitu. Dan di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu ini adalah ikatan cinta yang tak bersyarat. Karena di sini yang saya lihat banyak perbedaan antara kamu dan dia, dari perbedaan usia yang terpaut jauh, dari perbedaan karakter, dari perbedaan sikap, atau mungkin beda ras, beda agama, beda keyakinan gitu ya. Cuman orang ini, batin dia itu selalu terkoneksi dengan kamu. Karena dia merasa menjalin ikatan dengan kamu ini ikatan yang berbeda. Karena dia merasa kamu prioritaskan. Dia merasa kamu berikan ketulusan cinta. Dia merasa kamu berikan kasih sayang. Sehingga dia merasa bahwa ya kamu sangat berharga di dalam hidup aku. Karena aku melihat ya, dia merasa bahwa kamu sangat berharga buat hidupnya gitu. Makanya orang ini sangat ingin memperjuangkan kamu gitu ya, sampai benar-benar titik darah penghabisan gitu. Aku gak peduli sebesar apapun perbedaan kita. Yang jelas batin aku milik kamu, perasaan aku milik kamu, dan hidupku buat kamu. Jadi seperti itu. Memang sih orang ini tuh nano-nano gitu ya. Sifatnya itu campur aduk gitu ya. Terkadang bisa bikin kamu happy, terkadang bisa bikin kamu merasa sedih. Tapi basically kamu suka sama dia, kamu nyaman sama dia gitu. Karena apa? Ya dia merasa bahwa kamu adalah segalanya buat aku gitu. Lepas dari kelebihan maupun kekurangan kamu, ya aku mencintai kamu tanpa syarat apapun gitu. Oke? Sekarang kita coba lihat. Untuk di tarotnya, kita lihat ya perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu. Kita lihat. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini ada Libra, Gemini, Aquarius,
Aries, Leo, Sagittarius. Ada Aquarius. Ada Taurus. Oke. Di sini aku merasa bahwa banyak hal sih yang dia sukai dari kamu, terutama ke apa adanya kamu dalam mencintai dia, bentuk rasa sayang kamu ke dia. Itulah yang secara gak langsung membuat dia merasa takluk sama kamu. Karena kamu orangnya sederhana, kamu orangnya gak banyak nuntut. Kamu mau menerima dia apa adanya. Itu yang membuat dia ingin semakin fokus ke kamu. Dan dia merasa bahwa tujuan hidup dia buat kamu gitu. Dan beberapa di antara mereka, aku merasa sebenarnya mereka itu ingin selalu berada di dekat kamu, selalu berada di sekeliling kamu gitu. Karena memang beberapa di antara mereka itu sebenarnya mereka sangat merasa nyaman apabila kamu dan dia selalu berada berdampingan gitu. Dan di sini aku merasa bahwa beberapa di antara mereka perasaan batin yang selalu terkoneksi dengan kamu. Mungkin kamu pernah ya jadi korban siksaan batinnya dia gitu. Dan kamu pernah juga tidak dipedulikan sama dia, nggak pernah dikasih kabar sama dia. Dan kamu nggak tahu harus berbuat apa. Padahal ya kamu sudah berjuang, sudah berkorban. Tapi dia kenapa sih terus-terusan nyakitin aku gitu. Walaupun demikian, kamu gak usah sedih, kamu gak usah berkecil hati. Karena aku melihat sepertinya dia udah mulai berubah. Sepertinya mereka sudah mulai memikirkan prospek keseriusan. Karena aku merasa bahwa ya dia gak mau kehilangan kamu gitu. Dia cinta sama kamu. Dan di sini buat kamu yang merasa saat ini terpukul karena baru aja kehilangan seseorang, atau kamu ditinggalkan, atau kamu dighostingin, atau kamu di PHP-in. Nikmati aja proses ini. Karena percaya di balik ini semuanya akan ada kebahagiaan yang datang. Jadi buat kamu jangan merasa berkecil hati. Karena Tuhan Maha Adil. Aku yakin bahwa kedepannya kamu akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan di sini bagi kamu yang merasa bahwa sikap dia saat ini rada aneh, rada sedikit nggak kayak biasanya, rada sedikit kayak gak jelas. Aku percaya sih bahwa sebentar lagi akan ada momen yang indah gitu ya. Dimana dia akan merasa menyesal. Melihat ya betapa tulusnya kamu ke dia. Melihat betapa cintanya kamu ke dia. Betapa sayangnya kamu ke dia. Jadi seperti itu. Dan di saat dia kembali sama kamu juga harus bisa bersikap bijaksana. Jangan sampai kamu dimanfaatkan lagi sama dia, gitu. Terus juga sebentar lagi akan ada hasil kesabaran yang akan kamu dapatkan. Karena beberapa di antara kamu juga sepertinya
yang saya lihat ya, flashback ke belakang kemarin, udah banyak kesabaran dan pengorbanan yang udah kamu lakukan buat dia. Jadi sebentar lagi akan ada buah yang akan kamu petik hasil dari kesabaran kamu gitu. Ya ini semua gak mustahil gitu ya. Ini semua murni hasil dari kesabaran kamu sama ini. Dan jika dilihat dari energi kartunya, aku merasa bahwa apa yang kamu nanti gak akan sia-sia. Karena apa? Ya aku melihat bahwa masa depan kamu akan cerah bersamanya. Walaupun ujian yang kamu hadapi saat ini juga cukup besar. Yang terpenting saat ini tetap terus berdoa, tetap terus berusaha, yakin bahwa ada jalan untuk menuju kebahagiaan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.